Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman, NIM 3942130003. Jurusan Manajemen Informatika, dosen Pandang. Definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan berbagai sumber daya seperti file dan printer. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangun jaringan komputer adalah agar informasi, data yang dibawa pengirim transmisi dapat sampai kepada penerima receiver dengan tepat dan akurat. Jenis-jenis jaringan komputer. PAN, Personal Area Network. PAN adalah singkatan dari Personal Area Network. Jenis jaringan komputer PAN adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 4-6 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan contoh menghubungkan HP dengan komputer. LAN, Local Area Network. LAN adalah singkatan dari Local Area Network. Jenis jaringan LAN ini sangat sering kita temui di warnet-warnet, kampus, sekolah, ataupun perkantoran yang membutuhkan hubungan atau koneksi antara dua komputer atau lebih dalam satu ruangan. MAN, Metropolitan Area Network. MAN singkatan dari Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer MAN ini adalah suatu jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan suatu lokasi seperti sekolah, kampus, perkantoran, dan pemerintahan. Sebenarnya jaringan MAN ini adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangkauan dari jaringan MAN ini bisa mencapai 10-50 km. WAN, Wide Area Network. WAN singkatan dari Wide Area Network. WAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area yang cukup besar. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya. Kelebihan jaringan komputer. Kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaan yang dilakukan secara khusus oleh suatu komputer server yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. Sistem backup data lebih baik karena pada jaringan client server, backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup seluruh data yang digunakan dalam jaringan. Kekurangan jaringan komputer, troubleshooting jaringan relatif lebih sulit karena pada jaringan tipe peer-to-peer, setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Di jaringan client server, komunikasi adalah antara server dengan workstation. Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer. Manfaat bagi dunia pendidikan. Memberikan informasi lebih kepada siswa dan guru. Dengan semakin meluasnya komputer di lingkungan sekolah, siswa dan juga guru bisa mendapat informasi tambahan yang bermanfaat. Untuk guru, jika dulu sumber informasi lebih banyak di dalam buku, kini guru pun dapat menambah referensi ilmu kepada siswa, khususnya yang berhubungan dengan studi khusus. Sedangkan untuk murid, manfaat yang dapat digunakan juga sama, yakni dapat referensi ilmu yang lebih luas. Hanya saja untuk siswa harus lebih diperhatikan karena usia remaja yang masih stabil, mereka akan mudah terkena dampak negatif internet di kalangan pelajar. Maka kita ketahui. Oleh sebab itu, pengawasan guru dan juga orang tua perlu dilakukan. Meratanya pembagian ilmu. Maksudnya merata ilmu di sini adalah dengan komputer, siswa dapat menerima ilmu pembelajaran secara merata dari guru. Contoh saja, sebelum komputer dikenal di luar seperti sekarang, guru maupun dosen akan menerangkan sambil menulis di papan tulis. Sekarang guru dan dosen hanya cukup memperlihatkan soft file menggunakan proyektor. Guru dan dosen juga menerangkan tanpa perlu menulis di papan tulis. Lalu bagaimana dengan murid?
bisa langsung lihat pada komputer masing-masing dengan catatan sekolah atau perguruan tinggi sudah memiliki lab komputer, atau meminta soft file kepada guru dan dosen. Ujian yang lebih akurat dan cepat. Saat ini, ujian sekolah sudah menggunakan komputer. Itu artinya pihak sekolah sudah mulai memahami jika ujian menggunakan komputer memiliki manfaat yang besar. Manfaat yang dirasakan paling besar adalah kecepatan dan juga keakuratannya. Jika dulu pada saat ujian masih menggunakan kertas per waktu 1 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan untuk mengetahui hasilnya, sekarang ujian hari ini misal hasilnya pun sudah keluar di hari ini juga. Ditambah lagi dengan tingkat akuratnya yang cukup tinggi, kita bisa melihat transparansi nilai sehingga akan terlihat hasil nilai karena murni belajar dan bukan karena faktor lain. Memudahkan pendaftaran. Berkembangnya komputer juga dapat memudahkan dari sisi administrasi. Contohnya untuk siswa dan juga mahasiswa baru kini dapat mendaftar langsung dari komputer. Tinggal masukkan data lengkap dan dia pun bisa mendaftar ke sekolah atau perguruan tinggi favoritnya. Hal tersebut berbeda dengan dulu. Contohnya calon siswa dan mahasiswa baru harus datang ke tempat hanya untuk mendaftar sebagai tempat pembelajaran nantinya. Untuk siswa, kini juga dapat melihat berapa nilai mata pelajaran yang lulus dan juga yang masih perlu diremedial hanya dengan mengecek di komputer saja. Sedangkan untuk mahasiswa, kini mereka juga dapat mengajukan penambahan mata kuliah praktek lapangan dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan yang hanya melalui komputer, tentu saja dengan metode jadi lebih efisien dan juga lebih cepat. Media pengenalan sekolah dan perguruan tinggi. Salah satu manfaat lainnya dengan luas komputer adalah menjadi media promosi untuk sekolah dan perguruan tinggi. Dengan begitu, pihak sekolah maupun perguruan tinggi dapat menunjukkan profil tempatnya masing-masing kepada calon siswa dan juga calon mahasiswa. Selain menghemat biaya, cara ini juga merupakan salah satu metode yang efektif digunakan saat ini. Media untuk kirim file dan diskusi. Jika dulu saat harus mengumpulkan tugas harus berupa versi cetak, maka sekarang juga lebih mudah dengan menggunakan komputer. Apabila ada tugas yang harus dikirim dengan cepat, bisa melalui email, bahkan jika ingin diskusi dengan guru atau dosen, saat ini tidak ada dari tempat bisa menggunakan aplikasi untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Manfaat bagi dunia industri. Berbagai sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, sumber daya seperti data pada komputer, server, atau perangkat keras seperti printer dan scanner bisa disaring untuk digunakan secara bersama-sama. Manfaat seperti ini sangat terasa apabila di sebuah perusahaan dan letaknya berjauhan dapat dibayangkan ketika kita masih menggunakan cara konvensional seperti mendatangani satu cabang tersebut hanya untuk mengambil data. Pasti akan memakan waktu yang lama. Akan tapi dengan adanya teknologi jaring komputer, kita cukup dengan mengakses cabang yang akan kita ambil datanya dan cepat tanpa memerlukan waktu yang lama. Arus informasi menjadi cepat. Jaringan komputer membuat arus informasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi menjadi cepat dan tidak dibatasi. Media komunikasi. Jaringan komputer menjadi media komunikasi antara karyawan atau staf yang ada dalam perusahaan. Efisiensi dan penghematan. Dengan adanya jaringan komputer, perusahaan atau organisasi bisa menghemat anggaran seperti transport dan anggaran yang sifatnya bisa digantikan oleh jaringan komputer. Hasil yang dapat lebih oleh perusahaan menjadi maksimal karena adanya efisiensi sumber daya. Berikut adalah contoh gambar PAN. Ini gambar LAN, MAN, dan WAN. Sekedar informasi, Pancasakti Universitas Bekasi sedang mengadakan penerimaan mahasiswa baru. Di sini mempunyai 3 fakultas, Fakultas Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru PAUD, S1 Pendidikan Ekonomi. Kalau untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Untuk Fakultas Sains Teknologi, D3 Komputerisasi Akuntansi, D3 Manajemen Informatika, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informatika. Pancasakti Universitas Bekasi mempunyai 4 kampus. Kampus A, kampus B di Tegal Danas, kampus C di Jalan Kartu Sumantri Cikarang Pusat, kampus D di Jalan Kartini, Mangarai, Kota Bekasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.